Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, adik-adik, peserta kajian terjemah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita akan langsung masuk ke juz 9. Jenengan ngasih juz berapa nomor? Oke, baik. Kita langsung ke juz 9. Sudah punya bukunya Bapak Ibu? Yang sudah, yang belum. Baik, sekedar apa ya? Sekedar pengenalan bahwa juz 9 ini akan kita temukan banyak kosongan-kosongan di terjemahnya. Maka panjenengan yang memang membawa pulpen atau alat tulis bisa menambahkan sendiri bagi yang artinya belum diketahui, tapi bagi yang artinya sudah tahu ya gak perlu bersusah payah untuk mencatat. Karena bagi kami masuk juz 9 itu sudah tingkatannya sudah rodok pinter. Jadi banyak yang kami kosongkan supaya ya, masuk kalau bayi umur 5 tahun, masuk harus didulang, ya kan? Jadi ini baik. Kita akan masuk juz 9. Kita mulai membaca tartilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladhina amanu ma'ak. Monggo. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'ak. Lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Qala awalau kunna karihin.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي
wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Kita terjemah. Qala berkata. Qala berkata. Al-mala'u para pemuka. Al-mala'u napa? Para pemuka. Alladzina orang-orang yang istakbaru mereka sombong. Istakbaru min qaumihi dari kaumnya. Dari apa? Lanukhrijannaka sungguh kami benar-benar mengusirmu. Lanukhrijannaka sungguh kami benar-benar mengusirmu. Ya Syuaibu, wahai Syuaib. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman ma'aka bersamamu. Ma'aka bersama min qaryatina dari negeri kami. Min qaryatina apa? Dari negeri kami. Atau la ta'udunna sungguh kalian benar-benar kembali. La ta'udunna apa? Sungguh kalian benar-benar kembali fi millatina dalam agama kami. Fi millatina dalam agama kami. Qala dia berkata, awalau dan apakah walaupun. Awalau napa? Dan apakah walaupun. Kunna kami adalah. Kunna karihina orang-orang yang benci. Karihina apa? Orang-orang yang kita baca 1, 2, 3 berkata orang-orang yang mereka sombong dari kaumnya, sungguh kami benar-benar mengusirmu wahai Syuaib, dan orang-orang yang mereka beriman bersamamu dari negeri kami, atau sungguh kalian benar-benar kembali dalam agama kami. Dia berkata, dan apakah walaupun kami adalah orang-orang yang benci. Qad sungguh iftaroina kami mengada-ada. Iftaroina apa? Kami mengada-ada alallahi atas Allah kadziban kebohongan. Kadziban apa? Kebohongan. In jika udna kami kembali. Udna apa? Kami kembali. Fi millatikum dalam agama kalian. Fi millatikum dalam agama kalian. Ba'da id sesudah. Ba'da id apa? Sesudah. Najjanallah Allah menyelamatkan kami. Najjanallah Allah menyelamatkan kami. Ngoten niku sret mboten wonten kaminya. Padahal Allah menyelamatkan kami. Kenapa kaminya tidak kami tulis? Karena sudah tahu. Nah artinya kami. Mana tadi? Mana Bapak Ibu? Oh ini. Minha darinya. Wama dan tidak. Wama
Wa ma apa? Yakunu ada. Yakunu. Wa ma yakunu. Di kamus tidak ada. Dan tidak ada. Wa ma yakunu apa? Dan tidak ada. Lana bagi kami. Wa ma yakunu lana. Dan tidak ada bagi kami an bahwa nauda kami kembali. Nauda apa? Fiha niki lekas jeglong-jeglong dalane. Lekas kotong. Fiha apa? Illa insyaallah an bahwa yasha Allah Allah menghendaki. Yasha Allah apa? Rabbuna Tuhan kami. Wasi'a maha luas. Wasi'an apa? Rabbuna Tuhan kami. Kulla syai'in segala sesuatu. Kulla syai'in apa Bapak Ibu? Ilman ilmunya koma alallahi atas Allah tawakkalna kami bertawakal atau kami tawakal. Tawakalna apa? Kami tawakkalna kami tawakal. Nah, coba diperhatikan. Kalau Rabbuna Tuhan kami, tapi kalau Rabbana ya Tuhan kami. Karena ini sebenarnya ada kalimat ya, sebelumnya ada ya, tapi di mahdhuf. Kalau Rabbuna apa artinya? Tuhan kami. Kalau Rabbana, baik, mantap. Iftah bukakanlah. Iftah apa? Bukakanlah bainana di antara kami wa baina dan di antara kaumina kaum kami bil haqqi dengan kebenaran. Bil haqqi apa? Wa anta dan engkau khairu sebaik-baik al-fatihina pengambil keputusan. Khairul fatihin sebaik-baik kita ucapkan semampunya. Sungguh kami mengada-ada. 1, 2, 3. Kami mengada-ada atas Allah kebohongan jika kami kembali dalam agama kalian sesudah Allah menyelamatkan kami darinya dan tidak ada bagi kami bahwa kami kembali di dalamnya kecuali bahwa Allah menghendaki Tuhan kami maha luas, Tuhan kami segala sesuatu ilmunya atas Allah kami tawakal. Bukakanlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran dan engkau sebaik-baik pengambil keputusan. Wakola dan berkata. Wakola nopo? Al-mala'u tadi apa tadi? Pemuka, para pemuka. Al-mala'u nopo? Para pemuka. Alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Lah sungguh, lah in jika, lain sungguh jika,
Ittaba'tum kalian mengikuti. Ittaba'tum apa? Mengikuti siapa? Su'aiban, Su'aib. Innakum, sesungguhnya kalian, idzan jika begitu, idzan jika begitu, la khasiruna sungguh orang-orang yang merugi. La khasirun apa? Sungguh orang-orang yang merugi. Monggo waqala dan berkata para pemuka, orang-orang yang mereka kafir dari kaumnya, sungguh jika kalian mengikuti Su'aib, sesungguhnya kalian jika begitu sungguh orang-orang yang merugi. Fa'akhodathum, maka menimpa mereka. Fa'akhodathum apa? Maka menimpa mereka ar-rajfatu, gempa. Ar-rajfatu, gempa. Fa'asbahu, maka mereka menjadi. Fa'asbahu, maka mereka menjadi fidarihim, di rumah-rumah mereka. Fidarihim apa? Jathimina, mayat-mayat yang bergelimpangan. Jathimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Monggo, maka menimpa mereka gempa, maka mereka menjadi di rumah-rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Alladzina kadzabu, mereka mendustakan. Kadzabun apa? Mendustakan siapa? Su'aiban, Su'aib. Ka'an, seakan-akan. Ka'an apa? Seakan-akan. Lam yagnau, tidak mereka tinggal. Lam yagnau, tidak mereka tinggal. Fiha, di dalamnya. Alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan Su'aiban. Kanu, mereka adalah hum, mereka al-khasirun, orang-orang yang merugi. Kita baca alladzina, orang-orang yang mereka mendustakan Su'aib, seakan-akan tidak mereka tinggal di dalamnya. Orang-orang yang mereka mendustakan Su'aib, mereka adalah mereka orang-orang yang, ayat terakhir, fatawalla, maka berpaling. Fatawalla nopo? Anhum, dari mereka. Anhum, waqala, dan dia berkata. Waqala nopo? Ya qaumi, wahai kaumku, laqad, sungguh-sungguh, laqad, sungguh-sungguh, ablaghtukum, aku sampaikan kepada kalian. Ablaghtukum, aku sampaikan kepada kalian. Risalati, risalati napa? Rabbi, Tuhanku, wa nasahtu, dan aku menasehati. Wa nasahtu napa? Aku menasehati, lakum, bagi kalian. Fakaifa, maka bagaimana? Fakaifa napa? Maka bagaimana? Asa, aku sedih. Asa ala kaumin kafirin, orang-orang yang kafir. Kita baca dari awal semampunya. Yang penting diucapkan. Kalau bisa diucapkan. Semangat. 1, 2, 3 berkata. Berkata para
mereka sombong dari kaumnya. Sungguh kami benar-benar mengusirmu, wahai Syuaib, dan orang-orang yang mereka beriman bersamamu dari sungguh kalian benar-benar kembali dalam agama kami. Dia berkata, dan apakah walaupun kami adalah orang-orang yang benci, sungguh kami mengada-ada atas Allah kebohongan jika kami kembali dalam agama kalian sesudah Allah menyelamatkan kami darinya, dan tidak ada bagi kami bahwa kami kembali di dalamnya kecuali bahwa Allah menghendaki. Tuhan kami maha luas, Tuhan kami segala sesuatu ilmunya. Atas Allah kami tawakal, ya kami bukakanlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau sebaik-baik pengambil keputusan. Dan berkata para pemuka orang-orang mereka kafir dari kaumnya, sungguh jika kalian mengikuti Syuaib, sesungguhnya kalian jika begitu orang-orang yang merugi, maka menimpa kalian gempa, maka mereka menjadi di dalam rumah-rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan, orang-orang yang mereka mendustakan Syuaib seakan-akan tidak mereka tinggal di dalamnya. Orang-orang yang mereka mendustakan Syuaib, mereka adalah mereka orang-orang yang merugi, maka berpaling dari mereka. Dan dia berkata, wahai kaumku, sungguh-sungguh aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku, dan aku menasehati bagi kalian bagaimana aku sedih atas kaum orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Apakah ada bedanya juz 8 dengan juz 9? Kenapa, Pak? Wah, itu sugesti, Pak. Kalau Anda bilang angel tenanan. Mudah atau sulit? Anda tidak konsisten, Pak. Insyaallah Allah sudah berjanji, siapa yang mau mempelajari Al-Quran Allah akan mudahkan, Bapak Ibu.
Sulit itu bagi yang tidak mau belajar. Yang mau belajar ya Allah mudahkan. Insya Allah Allah mudahkan. Kita kembali ke ayat berapa? Lupa saya. Ayat 29. Ayat 29 surat Al-A'raf. Baik. Surat Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum muttakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Coba kita terjemahkan dulu. Kul amaro memerintahkan, Robbi. Coba enggak usah dibuka-buka kamusnya. Menjajal keingatan. Ya. Robbi bil qisti dengan adil. Wa aqimu dan kalian dirikanlah wujuhakum wajah-wajah kalian inda kulli masjidin di sisi setiap wada'uhu dan kalian berdoalah kepadanya mukhlisina orang-orang yang ikhlas lahudin baginya kama sebagaimana bada'akum dia memulai kalian ta'uduna kalian kembali. Farikon segolongan hada mendapat petunjuk wa farikon dan segolongan haqqo alaihimudzolah pasti atas mereka kesesatan. Innahum sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pimpinan dari selain Allah dan mereka mengira bahwa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, kita baca tafsirnya. Qul amara rabbi bil qisti. Apa maksudnya? Katakanlah Allah atau Tuhanku memerintahkan aku untuk berbuat adil. Maksudnya apa berbuat adil itu Bapak Ibu? Innama amaroni rabbi bil istiqomah. Maksudnya adil itu dua. Satu artinya adalah ini, sesungguhnya katakanlah bahwasanya Allah Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk berlaku adil. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yang pertama maksudnya adalah istiqomah, adil dan ini dua ini ya. Jadi bil qisti wa aqimu wujuhakum. Jadi di sini nih, coba kalau panjangan bersani, bil qisti wa aqimu wujuhakum. Jadi yang pertama Allah perintahkan untuk istiqomah. Jadi aqimu wujuhakum itu istiqomah. Siapa yang tahu apa itu istiqomah? Baik, perhatikan. Istiqomah itu lurus, tidak pakai belok. Berarti saya mau tanya jenengan kalau naik motor itu istiqomah atau tidak? Tidak. Kenapa ndak istiqomah? Masih neng dalan tol yang lurusnya kayak gitu. Tapi lek setirin jenengan ngene berarti tidak istiqomah. Lek setirnya jejek ya teman-teman. Atau setirnya terus begini. Tidak disebut istiqomah kalau melenceng meskipun hanya sebutir rambut. Meskipun hanya sebutir
Jadi metu songko jalur kok meskipun hanya sebutir rambut, sehelai rambut, itu tidak disebut dengan istiqomah. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita istiqomah? Jejek terus. Pokoknya istiqomah kita jejek terus. Nah, sekarang bisakah kita istiqomah? Terus istiqomah? Bisa nggak iman kita istiqomah terus? Karena Rasul sendiri mengatakan iman itu yazidu wa yang sok-sok ki ngene, sok-sok ki sing ngaji yo akeh, sok-sok yo didik. Engko lek gremis ngono yo ora semene oke. Asline sing diarani istiqomah ki udan raudan yo panggah banyak yang ngaji. Arep udan bledek, udan petir, angin lesos, yang namanya istiqomah tetap datang dengar azan itu ya panggah yang masjid. Masya udan bledek kaya mbo, itulah istiqomah. Berarti kita ini kan belum bisa. Tetapi betul tadi kata Wardi, kita berusaha istiqomah. Lek kon istiqomah jejek terus kita tidak mampu. Seperti ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa, jenengan pirsa Bapak Ibu. Setelah ayat itu turun, itu ayat berapa toh? Ali Imran ayat 102 nggih? 2 atau 3? 2. Setelah turun surat Ali Imran 102, itu Rasulullah itu sedih, bersedih, susah Bapak Ibu. Sampai diriwayatkan rambut beliau beberapa ada yang memutih, walaupun tidak banyak. Rasul itu sampai sedo rambutnya tidak lebih dari 20 atau 14 putihnya itu. Jadi tidak lebih dari 14 atau 20. Ternyata putihnya rambut Rasul itu salah satunya adalah karena turunnya surat Ali Imran ayat 102. Kemudian Bilal bin Rabah melihat perubahan itu waktu sholat subuh. Bilal melihat di sela-sela jenggot dan rambut ada rambut. Wawas Bilal niku. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam belum kelihatan rambut putih. Kenapa pagi ini saya melihat rambut putih, jenggot putih di sela-sela rambut dan jenggotmu? Ini riwayatnya banyak, tetapi riwayat yang kami baca tentang masalah ini, tadi malam turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Kata Rasulullah, Allah memerintahkan kepadaku dan seluruh umatku untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Aslinya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Pengajian ini ora oleh mimin ngono ki ora oleh. Aduh Pak Ustaz. Ndak apa-apa, ngeten-ngeten Rasulullah. Aslinya Pak, coba cek ngono Pak. Ngaji yo ngaji, fokus ngoten. Tapi begini Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, iya lek awakmu iso, sahabat-sahabat ini pasti bisa hakotukoti. Datang perintah perang langsung budal, datang perintah infak semua harta diinfakkan, bisa Pak. Jejek itu perang, rebutan perang, infak, rebutan infak Pak. Jadi rasa kemplung ki rasa diunyer nih. Masing-masing bawa kemplung sendiri langsung di store-nya Pak. Iku zaman biyen. Saiki nek ra diunyer niki wedi lek ra ngisi Pak. Makanya takmir-takmir masjid niku lek salat Jumat krana wedi lek kemplunge ra keisi akhirnya kumplunge diubengne. Nyapa? Engko ra. Dadi lek ditaruh di luar aja ndak marem. Nyapa engko mek dingetne tok. Kenapa? Karena umat zaman dulu itu Bapak Ibu, umat zaman Nabi itu wah luar biasa. Sehingga Rasul mengatakan, kalau umat zaman sekarang kata Rasul, itu saya yakin kalian bisa arep loro nemen panggah ke masjid, panggah ngaji. Tapi Rasul mengatakan, tapi bagaimana dengan umatku yang di akhir zaman
Bagaimana dengan jamaah Al-Falah Kemenak Man 1? Kira-kira lek udan deres panggah nyang masjid apa ora? Makanya Rasul itu sedih. Duh, susah iki. Iki lek umatku sekarang ini ndak ada masalah karena mungkin waktu itu juga godaannya sedikit Bapak Ibu. Cobaannya sedikit, godaannya sedikit. Makanya wong-wong zaman sakmono ki imane kenceng-kenceng. Yang dikhawatirkan Nabi itu adalah bagaimana nasib umatku di tahun-tahun akhir di 2022-23. Kira-kira seiso hakotukoti apa ora? Kalau engkau wahai sahabat, engkau kaya, engkau infak, engkau miskin, engkau juga infak. Tapi bagaimana dengan umatku di akhir zaman? Apakah dalam keadaan kekurangan mereka juga tetap infak? Ini yang disedihkan Rasul karena Rasul berpikir bikin kok akhir zaman ki angel kon hakotukoti. Akhirnya Bapak Ibu, Allah memahami dan memang sudah disetting skenarionya Allah itu. Turunlah surat At-Taghabun. Surat apa? Taghabun ayat 16. Silahkan nanti jenengan buka surat At-Taghabun ayat 16 yang isinya adalah fattaqullaha mastata'tum. Kalau di 102 kami mengatakan bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, tetapi kemudian di surat At-Taghabun ayat 16 kami mengatakan bertakwalah kepada Allah semampumu. Lek ngaji wedi ngantuk enek bikang yo jenengan dahar. Berarti ini bertakwa kepada Allah semampunya. Aslinya Pak, ngaji ngene iki lek hakotukoti jenengan ndak boleh karo kelokap-lakepan ndak boleh. Kudu betul-betul fokus. Ngongkek boyok ya ora oleh. Apa nih senden-senden ora oleh. Asline hakotukoti kudune rebutan rayaan. Jadi yang paling depan itu hakotukoti. Datang paling pertama, pulang paling terakhir. Niku hakotukoti. Tidak boleh ngaji ini kan ora mikir liyane, fokus mikirne ilmune Allah. Fokus lihat ke depan, tolah-toleh nek motor lewat ya ora oleh. Ya untung ditutupi karo ucapan selamat itu ra ketok. Ndak boleh ngaji kok tengok-tengok itu. Itu namanya bukan hakotukoti. Apalagi tidur. Itu bukan hakok. Tapi Pak Ustaz, sedina lembur Pak Ustaz. Lingguh lekas ngaji 5 menit mak tekluk ngantuk. Ya, fattaqullaha. Tapi yo aja ngono lah. Wong ngaji ngene iki ra mendino lho, seminggu pisan. Kalau ngantuk segera ambil air wudu. Ngoten. Hakotukoti itu kalau hari ini jenengan memasukkan uang infak 100.000, Selasa depan berapa? Ya ora, 1.000. 100.000, terus 100.000. Tapi kan kalau kita ndak fluktuatif. Dong tanggal 6 bar bayaran mlebu 50.000. Engko tanggal 22, 23, 24, 30, 2.000. Nah ngono ki naik turun, Pak. Tapi sekali lagi, Muhammad, tenang Muhammad, kata Allah. Kalau memang umatmu merasa keberatan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka bertakwalah Sekarang saya mau tanya ke jenengan, Bapak Ibu, berangkat ke masjid waktu cerah seperti ini dan waktu hujan ringan mana? Berat mana? Makanya hujan itu bisa menjadi alasan jenengan untuk tidak ke masjid. Hujan itu bisa menjadi alasan untuk tidak ke masjid. Hujan deras. Nanti udan deras. Tapi kalau jenengan hujan deras nekat ke masjid itu lebih lara untu barang ngono ki ora apa-apa yang masjid. Ndak apa-apa. Nyapa kok ora yang masjid? Gusi ku abuh. Tapi lek jenengan gusi abuh nekat teng masjid itu lebih baik. Jadi begitu. Itu namanya hakotukoti. Yang namanya hakotukoti itu belajar Quran ini tenanan. Bendino diwaca, dipelajari
sampai bener ngundang guru, itu namanya hakok. Tapi lek belajar kok ngenteni Selasa bengi, itu ora hakok kok. Baik, maksudnya bertakwa semampunya itu sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu. Jenengan ngeten iki lumrahe kan ngaji ngeten iki duduk silo. Kayak bar ngono kok gringgingan Pak Nur. Ndelojor hakot kotih menjadi mas tato. Lah lek tak paksa silo malih ra iso ngadeg ya Pak Ustaz. Salat itu harus sambil berdiri, harus waqumulillahi qonitin, wajib berdiri. Jenengan kalau mampu berdiri salatnya duduk, batal salatnya jenengan. Tapi sekali lagi, jenengan ternyata ada penyakit saraf kejepit, atau di pantatnya ada bisulnya, atau kakinya tidak bisa ditekuk, maka fattaqullaha mas. Paham ya? Ketika jenengan mampu hakotu kotih lakukan, tapi kalau jenengan merasa berat maka turun menjadi mas tato. Baik. Yang pertama istiqomah. Yang kedua berlaku adil dalam segala sesuatu. Apa itu adil? Adil itu lawannya zalim. Adil niku lawannya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Bapak Ibu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Yang benar ditempatkan pada sesuatu yang benar, yang salah ya salah, niku adil. Tapi kalau orang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya zalim. Siapa yang pantas dan layak disembah? Tapi kalau orang menyembah selain Allah namanya zalim. Kita ini harus memberikan sesuatu yang sehat, bermanfaat untuk tubuh kita. Itu namanya jenengan tidur jam 10 atau jam 9 tidur, bangun nanti tahajud, itu adil. Tapi kalau jenengan begadang sepanjang malam tidak tidur, itu namanya apa? Zalim. Suami Anda memberikan nafkah kepada istri, itu namanya. Tapi lek sing menafkahi suami istrinya suaminya zalim, kecuali suaminya sakit. Bon. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoa itu ikhlas. Maksudnya ikhlas itu berdoa hanya kepada Allah. Donga niku nyuwun niku namung dumateng Allah tok, ndak boleh minta kepada selain Allah. Ziarah kubur, kuburnya wali, kuburnya orang soleh, ndak boleh Anda curhat sama wali yang ada di kuburan itu. Mbah, niki kula niki usaha kula bangkrut terus, Mbah. Nyuwun tulung nggih, Mbah. Wah iki jenenge namanya syirik. Berdoa itu hanya kepada ya Allah, Allahumma, dan yang paling puncak Rabbana. Ya Allah, Allahumma, Rabbana. Seperti itu. Jadi tidak boleh berdoa minta kepada selain Allah. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Dia menciptakan kalian, kalian akan kembali. Bagaimana ini tafsirnya ini? Baik, Bapak Ibu. Pengertiannya, kalau kita lihat di situ, seperti ketika menciptakan Dia akan mengembalikan. Maksudnya apa? Kama bada'akum rabbukum khalqan wa takwinan bi qudratihi ta'uduna ilaihi yaumal qiyamah. Sebagaimana Allah ciptakan kita, maka nanti Allah pun yang akan mengambil kita dan akan menjadi tempat kembali kita, Bapak Ibu. Awake dhewe iki sing nyiptakane Allah, kita pun akan kembali kepada Allah. Dan hadirin, nanti manusia yang kembali kepada Allah itu ada dua macam. Berarti kita termasuk salah satu di antara dua golongan ini. Keadaan manusia di hari kiamat itu ada dua.
Baik. Jadi manusia yang akan kembali kepada Allah itu nanti ada dua keadaan. Satu, keadaan yang pertama adalah fariqun hadahullah fid dunya, golongan kelompok yang di dunia dia mendapat petunjuk dari Allah. Golongan pertama adalah golongan yang di dunia dia mendapat petunjuk dari Allah. Bibi tsatir rusul, dengan diutusnya para nabi, dia mendapat petunjuk, dia mengikuti nabi. Fahtada bihadihim, kemudian dia mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para nabi. Wa aqama wajhahu lahu wahdah, dan hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoanya ikhlas hanya kepada Allah, tidak syirik. Itu golongan yang pertama. Jadi golongan yang pertama itu adalah golongan yang ketika di dunia mendapat apa? Petunjuk. Petunjuknya dari mana? Dari Allah melalui Rasulullah. Jadi dia mendapat petunjuk dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuk itu dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu golongan pertama. Golongan kedua nanti yang akan datang kepada Allah di hari kiamat, fariqun haqqa alaihimud dhalalah, segolongan yang sudah dipastikan mendapatkan kesesatan. Yang pertama tadi adalah golongan yang ketika di dunia dia mendapat petunjuk dari Allah, dan golongan yang kedua adalah golongan yang dipastikan dia mendapat kesesatan. Kenapa dia sesat? Karena dia mengikuti syaitan. Dia mengikuti setan, mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau ada orang sesat, itu yang menyesatkan siapa? Allah apa setan? Baik, begini ya. Manusia itu Bapak Ibu, manusia itu Allah ciptakan dalam kondisi mukhtar. Napa mukhtar? Bisa memilih. Bisa apa? Memilih. Awake dhewe niku sing bedakne awake dhewe dengan hewan, dengan tumbuhan itu adalah kita ini bisa milih, Bapak Ibu. Hewan itu tidak bisa milih, dalam artian dia tunduk dengan petunjuk Allah, hidayah Allah. Tapi kalau manusia dia bisa milih, milih yang baik dan milih yang buruk. Jenengan tadi melihat flyer di grup kajian Al-Falah itu, nanti malam ada kajian terjemah. Jenengan bisa milih toh? Milih datang atau milih tidak datang. Yang milih datang berarti dia memilih petunjuk. Yang dia memilih tidak datang dalam artian tidak ada udhrun syar'i, berarti dia tidak mau memilih betul. Mendengar azan itu kita punya dua pilihan, pilihan datang ke masjid dan tidak datang ke masjid. Bapak-bapak yang punya istri itu juga punya pilihan, pilih datang kepada istrinya sendiri atau istri orang. Loh, bisa nggak? Ayo, bisa. Selingkuh pilihan kan? Ada nggak selingkuh terpaksa? Renek. Kepergok sama istrinya, maaf deh aku terpaksa selingkuh. Renek. Itu pilihan. Sama seperti di depan kita ada surga dan Bapak Ibu milih yang mana? Lek jenengan milih surga berarti kudu mlaku neng dalan yang menyampaikan panjenengan ke surga. Tapi lek milih neraka berarti berjalanlah di jalan yang menyampaikan ke neraka. Dan Bapak Ibu, pompong masih bisa milih. Ngeten iki jenengan saged milih lho. Seiso nyapo-nyapo, seiso milih. Karena masih sehat. Masih bisa ngapa-ngapain. Pilihan ini akan selesai dan berhenti ketika kita sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut, pilihan itu selesai. Tidak ada lagi pilihan untuk kita. Bahkan setingkat ada orang yang sakaratul maut mengatakan, saya tidak mau mati sekarang, tidak bisa.
Tidak bisa. Oleh karena itu, pompong masih bisa milih, maka jangan sia-siakan kemampuan panjenengan untuk milih. Nggih, Bapak Ibu nggih? Jangan sia-siakan pompong kulon jenengan masih bisa milih. Orang yang cerdas itu bukan hanya orang yang mengerjakan kebaikan, tetapi orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa orang muslim itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Satu, karena dia tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Itu yang pertama, kenapa harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan akan datang penyesalan nanti di akhir. Termasuk orang yang masuk surga itu nanti ada yang menyesal. Jangan dikira orang yang menyesal itu hanya yang masuk. Besok neng surga ki nek wong getun. Getun apa Bapak Ibu? Contoh, bapak-bapak yang hari ini ngajinya paling depan, nggih, nggih, dan yang di belakang, besok sing neng buri-buri getun, Pak. Ya padha-padha mlebu surgane tapi getun, ya Allah. Yang ngopo getun? Ngerti ngono aku mbiyen ngajiku ning ngarep. Ngono. Nah, kira-kira selasa raya ning ngarep kabeh. Podo-podo sholat jamaah nggih Bapak Ibu. Jenengan ya sholat jamaah. Bapak-bapak ini terutama jenengan ya sholat jamaah. Tapi jenengan jarang di saf depan. Jenengan biasanya saf 2, saf 3, saf 4. Mas Buk. Besok mlebu surga, Pak. Tapi jenengan getun. Kenapa saya tidak di saf depan? Saestu Bapak Ibu. Ya mlebu surgane padha-padha. Tapi kira-kira beda napa? Beda fasilitas. Oke, makanya Bapak Ibu silahkan bapak-bapak terutama ini diperebutkan hanya berapa jatah berapa ini Pak? 20 ini. Jenengan rebutkan ini timbang besok ning swarga. Aku mau niki kabeh mlebu swarga insyaallah. Siapa yang hari ini hanya hafal 3 surat kul au besok mlebu swarga. Getun karo koncone sing ngapal tambah kul ya ayyuhal kafirun. Ya Allah, nanggung karek nambah kul ya ayyuhal kafirun kok ora. Sing ngapal sak juz mlebu swarga, getun ngetne koncone sing ngapal 2 juz. Yang hafal 2 juz, getun ngetne koncone sing hafal dan sebagainya. Makanya ayo berlomba-lomba Bapak Ibu. Yang infaknya 5.000 padahal duit-duit oke. Nah kok besok nang swarga getun. Yang ngomong. Nek kancane sing infak 10.000 get ya Allah, padahal ning dompetku ki lho yo. Enek 5.000, enek 10.000, 50.000, 100.000. Lah kok sing mlebu infak kok 2.000 Pak. Ngono ki kok guwet ya Allah. Ya mlebu surga Pak. Cuman getune napa? Getune yang apa kok sing ra nyeblok sing yang tidak masuk kota adalah yang tengah-tengah lah yang 50. Bapak Ibu mau getun apa tidak? Ya kan rawanin jawab. Mau masuk surga apa tidak? Mau getun enggak? Alah Pak, getun ra apa-apa sing penting mlebu surga ngono ya. Kalau mampu, lakukan yang terbaik. Datang ke masjid paling dulu. Sing tekone yang masjid gaene kasep mlebu surga, getun karo sing gaene mlebu yang ngopo aku mbiyen. Padahal yo iso teko dhisik. Wedi lek kon dadi kon komat. Insyaallah. Bisa dia datang kajian, tapi dia malas-malas ala cegeh. Paling yo ngono-ngono. Getun besok. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat, bukan berlomba dalam urusan duniawi. Bapak Ibu saya pesan, urusan donya biasa-biasa saja. Jenengan punya uang banyak sekalipun, hiduplah yang sederhana. Apa sing melarat? Aja sok sugih. Tapi lek urusan akhirat jenengan harus berlomba-lomba. Lek urusan omah ora sah lomba-lomba. Urusan mobil sing penting nyaman. Mobil niku sing penting nggih, nyun sewu, sing penting niku
nyaman, empuk nggih. Insyaallah. Terus enek penutupe buka tutup kae. Lha kok guyu jare. Ya sing penting nyaman dinaiki ndak mogok-mogok ngoten, sudah alhamdulillah. Saya sampaikan kemarin, kalau jenengan kalah dengan tetangga urusan dunia, ya, lek jenengan kalah kambek konco babakan donya, ojo sampai kalah babakan akhirat. Jenengan kalah dalam urusan ombo-ombonan lemah, api-apian mobil, api-apian omah, ayu-ayunan. Bejo. Wah, irungnya pesek Pak Ustaz. Kulitnya ireng, rambutnya keriting kaya mie sedap Pak Ustaz. Tonggoku, wah ayu, wis ayu loro pisan Pak Ustaz. Tenang aja. Tenang aja. Donya niku semen ora susah. Lek jenengan kalah kambek tonggo urusan donya, kalah no dheke urusan akhirate. Tonggoku sugih tapi nyang masjid mek jemuan tok. Tonggoku sugih tapi maca Qur'ane blekak. Tonggoku sugih tapi ras regep ngaji. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ra apa-apa aku kalah sugih, nggih menghibur diri. Ra apa-apa aku kalah sugih. Sing penting aku menang sregep nyang tapi ora usah kok omong-omong nih. Iki lho aku sregep nyang masjid ngalahne tonggoku ora usah. Itu sombong namanya, nggih. Baik, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah semampu kita. Kita semangat untuk mencari bekal di akhirat. Kita bisa qanaah dalam urusan dunia, dan harapan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kelompok pertama, kelompok yang mendapat hidayah, nanti akan dimudahkan urusannya di akhirat masuk surga. Kelompok kedua adalah kelompok yang Allah pastikan dia sesat, maka dia akan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, ada sebuah ungkapan, wa kullu fariqin yamutu ala ma'asya. Setiap orang itu biasanya matinya tergantung kebiasaan hidupnya. Saya ulangi, seseorang itu biasanya matinya tergantung kebiasaan hidupnya. Masya Allah. Kami punya santri Bapak Ibu, kemarin kecelakaan, kepalanya pecah. Subhanallah. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan, masih hidup. Ketika mau dioperasi itu, dalam keadaan tidak sadar itu, memang dia cinta Quran. Dia minta murojaah, minta murojaah Al-Quran. Karena memang biasanya neng pondok murojaah bayangkan kalau uang tukang misuh Pak. Mungkin jenengan pernah mendengar di UGD, neng gone ICU ngono ki ada orang misuh-misuh itu karena memang biasanya uripe tukang misuh. Terus wa yub'atsu ala ma mata alaihi, dan manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan matine. Lek matine husnul khotimah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Lek matinya su'ul khotimah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan matinya biasanya sesuai dengan hidupnya, dibangkitkan disesuaikan dengan Semoga Allah tutup kita dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Allah bangkitkan juga dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf malam hari ini belum jadi live streaming karena ada gangguan sinyal. Insyaallah, dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makatan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.